Apa kabar teman-teman sarjana KPI? Pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 kemarin, kita berkunjung ke wisata air Situ Rawa Gede, Bojong Menteng. Mau tahu ada apa saja? Berikut liputannya. Kembali. Ada teman-teman sarjana KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ada di wisata Taman Air Situ Rawa Gede, Bojong Menteng, Kota Bekasi. Nah, saya kayaknya pengen lihat-lihat nih, tapi nggak sendirian. Saya terus ngajak teman-teman sarjana KPI. Mau ikut kan teman-teman sarjana KPI? Oke, kita let's go, kita muter-muter, cari spot-spot berfoto yang bagus. Oke, let's go. Wisata yang berada persis di belakang Gedung Kesenian Kota Bekasi ini menjadi daya tarik baru bagi warga Bekasi. Situ Rawa Gede menjadi tempat yang nyaman untuk warga Bekasi bersantai menghabiskan waktu bersama keluarga. Di tempat ini kita tidak hanya disajikan tempat berfoto saja, tapi juga difasilitasi dengan tempat ibadah, WC umum yang membuat tempat ini menarik. Kita bisa merasakan sensasi makan di atas perahu sambil mengelilingi Situ Rawa Gede. Tapi siapa sangka, tandon atau tempat resapan air yang awalnya tercemar oleh sampah dan menjadi tempat angker untuk dikunjungi, kini berubah menjadi tempat yang asri dan nyaman untuk dikunjungi. Di tangan kelompok pemuda peduli lingkungan atau yang biasa disingkat dengan KPPL, inilah wajah baru Situ Rawa Gede berubah. Karena kepeduliannya terhadap pencemaran lingkungan, membuat kelompok ini bergerak membersihkan Situ Rawa Gede yang memakan waktu kurang lebih 3 tahun lamanya. Bukan hanya membersihkan dari sampah saja, para pemuda ini juga memperindah Situ Rawa Gede dengan menanami pepohonan, sehingga menambah asri dan menghilangkan kesan angker pada tempat ini. Begitupun yang dirasakan oleh salah satu pengunjung Situ Rawa Gede, Ibu Nuni mengatakan Situ Rawa Gede menjadi tempat yang bagus dan nyaman dengan pengelolaan yang bagus dan ramah. Kalau pengelolaannya sih mungkin pengelolaannya udah cukup administratif ya. Tapi kalau pengelolaan cukup komunikatif lah pasti pengelolaannya. Anak-anak muda lokal ya. Dan lebih ramah ya. Jadi kita ditunjukin lebih dibanyakin lagi aja spot-spot fotonya, spot nongkrongnya gitu. Terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama. Bapak Krisdayadi, Ketua KPPL Situ Rawa Gede, menjelaskan awal mulanya wisata air Situ Rawa Gede serta tujuan dibuatnya wisata ini. Nah, baik teman-teman sarjana KPI, sekarang saya sudah bertemu dengan pengelola wisata air ini gitu. Nah, sebelumnya Bapak dengan nama siapa Pak? Krisdayadi. Krisdayadi. Oke. Nah, ini Pak ceritakan sedikit aja sih Pak awal terbentuk wisata air ini Pak. Awal terbentuk Situ Rawa Gede menjadi destinasi wisata. Menilik ke belakang berawal dari rasa kepedulian teman-teman pemuda yang ada di Bojong Menteng, karena Situ Rawa Gede ini dahulunya adalah tandon air atau peresapan air, artinya wadah tempat penampungan air bagi masyarakat di Bojong Menteng. Berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah dan pencemaran lingkungan. Jadi dari rasa kekhawatiran tersebut, kami berangkat dengan niatan ibadah, mencoba untuk mengembalikan fungsi peresapan air di Situ Rawa Gede tersebut. Jadi sumber daya airnya itu sudah sangat mengkhawatirkan, makanya kita sebagai pemuda bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan sekitar kita. Jadi kita bersihkan secara manual, kurang lebih terhitung 3 tahun sampai saat ini kita bersihkan dengan cara manual. Itu dengan bergotong royong, bahkan hampir setiap harinya silih berganti. Bagi yang kerja itu menyempatkan waktunya di hari-hari libur. Bagi yang memang tidak mempunyai pekerjaan, mereka benar-benar menghabiskan waktunya di sini setiap hari membersihkan sampah. Lanjut, karena dari kekhawatiran tersebut, kalau kita cuma ngebersihin aja, itu akan terulang kembali pencemaran tersebut. Akhirnya apa? Kita mencoba sebuah inovasi
bagaimana kita kasih sesuatu, kita kasih sentuhan sedikit atau warna tersendiri di situ Rawa Gede ini. Akhirnya teman-teman membuat sebuah karya kreativitas dari tangan mereka, itu menggunakan peralatan seadanya, membuat sebuah perahu rakit. Yang mana perahu rakit ini bertujuan tadinya untuk kita menguruk sampah. Jadi karena medan kita kan perairan, nggak cuma di daratan aja. Akhirnya kita buatkan perahu rakit untuk kita menelusuri atau menyisir setiap sisi atau sudut perairan di situ Rawa Gede ini, membersihkan sampah. Nah, lanjut, karena kapal rakit yang kita buat itu menarik, ia mempunyai daya tarik tersendiri. Akhirnya masyarakat melihat di media sosial dan agak tertarik. Nah, bahkan mereka berkunjung. Akhirnya yaudah, karena mereka berkunjung, akhirnya kita buka waktu itu seikhlasnya untuk menaiki wahana perahu yang kita buat. Nah, nggak taunya di luar ekspektasi tuh. Jadi minat masyarakat cukup besar, bahkan ya bertambah, makin hari makin bertambah. Akhirnya membuat kita yaudah, kita buatkan sebuah dermaga atau rumah perahu ini. Jadi kita buatkan sebuah saung utama, dan ini saung utama ini yang sekarang kita tempatin. Jadi tempat kita berteduh setelah kita melakukan aktivitas seharian membersihkan sampah. Kita, ya bahasanya ini rumah kita untuk kembali setelah kita tempat beristirahat lah. Iya, setelah kita bersih-bersih di situ Rawa Gede ini. Akhirnya ada yang kurang kalau kayak gitu aja, makanya kita buatkan sebuah taman-taman untuk memperindah. Karena selain ini tuh tercemar situ Rawa Gede, penuh sampah dan limbah, ini juga diangkat mistisnya, itu keangkeran dari situ Rawa Gede tersebut. Jadi warga masyarakat itu enggan, bahkan takut untuk berkunjung ke situ Rawa Gede. Kayak sebuah yang kosong kan ya. Dan kosong ya, dan juga ngapain ke rawa, karena kan ini tempat pembuangan sampah kan gitu. Jadi akhirnya warga juga takutan dengan situ Rawa Gede ini. Nah, itu malah makin bikin kita penasaran, kenapa kok rawa yang memberikan banyak manfaat buat lingkungan tapi kok ditakutin, bahkan dijolimin, dirusak ya kan. Jadi yaudahlah, coba kita kembalikan mindset masyarakat. Yang ada harusnya ini kita bersyukur telah dikasih keberlimpahan, yaitu sumber daya airnya yang berlimpah, karena ini nggak pernah surut situ Rawa Gede ini. Begitu, nyoba kita giring mindset masyarakat untuk mencintai situ Rawa Gede tersebut gitu. Nanti kita bagusin nih. Setelah kita bagusin ya alhamdulillah, sekarang bukan hanya yang dulunya dicemarin, yang dulunya kotor, sekarang alhamdulillah sudah bersih. Yang dulunya ditakutin, sekarang malah jadi pusat keramaian atau dikunjungi, bahkan sekarang dicintai, ya kan. Dan yang ini bisa memberikan manfaat atau membangkitkan perekonomian lokal. Warga-warga sekarang udah bisa berusaha membuka warung-warung di situ Rawa Gede. Juga teman-teman yang nganggur sekarang udah bisa sedikit banyak mengurangi sedikit pengangguran. Baik Pak, untuk pengelolaan wisata air sendiri itu Bapak sebagai gimana sih mengelola berjalan terus-menerus gitu loh wisata ini, pengelolaannya sendiri? Untuk pengelolaan sendiri kita memang ada sebuah manajemen yang saya buat. Manajemen ini memang kita peruntukkan untuk mengikat teman-teman agar tetap semangat dan benar-benar menjadi seorang pemuda. Jadi nggak lebih sebuah motivator yang dilandaskan ibadah, ya pondasi utama agama yang kita tanamkan di diri anggota saya sendiri, itu ibadahnya. Setelah ibadah itu mereka kokoh, imanan mereka kokoh, insya Allah yang lain ikutin. Nah, untuk pengelolaan, kalau untuk pengelolaan sendiri ya memang itu sudah saya serahkan ke manajemen. Ya anggaran yang kita dapat ataupun pemasukan dari apa yang kita dapat di situ Rawa Gede, itu kita putar kembali
kembali untuk penataan di situ Rawa Gede. Dan bukan hanya untuk penataan di situ Rawa Gede aja, alhamdulillah situ Rawa Gede juga sudah bisa berbagi untuk masyarakat luar situ Rawa Gede untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Bagusnya sedikit-sedikitnya itu pertujuan sendiri untuk Bapak sendiri apa ya? Tujuan untuk pembuatan sekolah. Sebenarnya tujuan kita di sini bukan menjadikan tempat wisata, tapi lebih kepada mengedepankan perbaikan lingkungan. Iya, karena ini lingkungan ini dulu rusak. Iya, balik dari awal. Justru kita mengembalikan fungsi daripada lingkungan. Makanya kita tanamin tanaman-tanaman penendu, tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman endemik, tanaman buah dan lain sebagainya. Karena di Kota Bekasi sendiri sangat minim ruang terbuka hijaunya. Masih kalah dengan daerah-daerah lain, contohnya Jakarta yang udah metropolitan tapi dia teduh, rindang akan pepohonan. Nah, makanya di sini jangan sampai ya kan dengan padatnya jumlah penduduk dan bangunan yang luar biasa di Kota Bekasi, tapi kita melupakan aspek yang sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan kita, yaitu lingkungan hidupnya. Itu makanya ya kita kedepankan ya lingkungan hidupnya sendiri, menjaga agar tetap lestari. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Nah, jadi gitu teman-teman sarjana KPI, dari tanggapan dari Bapak Bapak Krisdayadi berujar bahwa tujuannya ingin mengembalikan fungsi lingkungan yang awalnya rusak, karena menurutnya Kota Bekasi masih minim daerah hijau dan masih kalah dengan daerah lainnya. Demikian liputan saya di wisata air Situ Rawa Gede, Bojong Menteng. Dukung terus destinasi wisata daerah kita. Rizky Gumlar, Muhammad Sofyan, sarjana KPI yang muda yang berkarya.